bersihkan, kita tegakkan. Luar biasa. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan jurus silat dan mengepalkan tangan saat ditanya bagaimana responnya terkait kasus korupsi yang ada di tubuh PT Pertamina. Hal ini mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar akan membabat habis semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini, termasuk Direktur Utama dan sejumlah petinggi yang ada di PT Pertamina. Pertamina kan yang Narkamas di Oplos ini jadi sedang lama ya. Lagi diurus itu semua. Ya? Lagi diurus semua. Oke. Menteri Desa gimana Pak? Kita bersihkan, kita tegakkan. Kita akan pokoknya membela rakyat. Setelah skandal korupsi PT Timah yang merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah, kini muncul kasus di Pertamina dengan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah dalam 1 tahun. Kasus korupsi di perusahaan berplat merah tersebut kembali berulang seperti tidak membuat kapok para pelaku. Meskipun Presiden telah berulang kali mengatakan akan melakukan bersih-bersih terhadap para koruptor. Presiden menunjukkan reaksi keras terhadap kasus korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina ini, dan tindakan ini pun menjadi sorotan publik yang mengisyaratkan bahwa Presiden akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini. Sebagai orang dekat dari Pak Prabowo ini, Presiden menanggapi kasus ini seperti apa? Sejauh apa, Bang Daniel? Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali memberikan wanti-wanti sejak beliau menjadi presiden bahwasannya untuk agenda pertama yang sesegera mungkin beliau lakukan itu adalah bersih-bersih, gitu, kira-kira begitu. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Daniel Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali memberikan wanti-wanti sejak menjabat bahwa agenda pertama yang harus segera dilakukan adalah bersih-bersih. Lebih lanjut, Daniel menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin penegak hukum yang mengambil tindakan membersihkan korupsi di tubuh pemerintahan. Oleh karena itu, ia selalu menagih komitmen pemberantasan korupsi dalam pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk di kementerian, badan, lembaga, dan lainnya. Selain itu, upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini juga bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran publik tepat sasaran, sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Daniel juga menekankan pentingnya perhatian terhadap hal-hal detail untuk memastikan alokasi anggaran mengalir pada alokasi yang mengedepankan kepentingan publik. Langkah pemberantasan korupsi atau upaya bersih-bersih, lanjut Daniel, dimulai dari hulu sampai hilir. Hulu dalam hal ini seringkali menjadi korupsi tingkat tinggi atau advanced corruption karena seringkali korupsi tidak berada di dalam anggaran APBN tapi di luar APBN. Sementara itu, korupsi di sisi hilir, dalam hal ini korupsi di APBN dan sebagainya juga menjadi perhatian. Semua langkah ini dilakukan Presiden untuk memastikan agar penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menggali sampai mana, siapa saja, dan apa saja yang bisa berdampak terhadap keuangan negara, potensi ekonomi negara, dan pelayanan publik yang dirugikan. Terkait kasus korupsi di PT Pertamina, Daniel menjelaskan bahwa kasus ini terkait dengan korupsi di sektor hulu di luar APBN. Ia menegaskan bahwa Presiden berulang kali menyampaikan agar tidak main-main dengan praktik korupsi, apalagi di sektor hulu maupun hilir. Hal ini yang sedang dipastikan oleh Presiden bahwa korupsi ini sangat merugikan negara dan rakyat, dan penegak hukum harus bertindak tegas. Iya, Pak Prabowo sudah berkali-kali memberikan wanti-wanti sejak beliau menjadi presiden bahwasannya untuk agenda pertama yang sesegera mungkin beliau lakukan itu adalah bersih-bersih, gitu, kira-kira begitu. Bersih-bersih itu terkait dengan tentu dalam setiap rapat kabinet beliau selalu menyampaikan Anda semuanya anggota kabinet harus siap bersih-bersih di dalam diri Anda semuanya, di dalam kabinet, pastikan semua agenda pemerintahan itu bersih dari praktek korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Nah, kemudian jangan sampai kemudian nanti yang menindak dan membersihkan Anda semuanya adalah penegak hukum dan seterusnya. Dan Pak Prabowo selalu menagih komitmen pemberantasan korupsi dalam pemerintahan beliau, termasuk dalam konteks ini kabinet di dalam kementerian, badan, lembaga, dan seterusnya. Kemudian kedua, upaya efisiensi misalnya yang dilakukan pada saat ini Mbak Tiara juga dalam rangka memastikan alokasi anggaran publik itu
tepat sasaran sehingga potensi-potensi korupsi itu bisa diminimalisir. Saya sering sebutkannya istilah devils hiding in details, artinya hal-hal yang detail itu kemudian diperhatikan oleh Presiden Prabowo pada dalam hal ini ya, untuk memastikan alokasi anggaran itu mengalir pada alokasi yang mengedepankan kepentingan publik. Kemudian ketiga, langkah Presiden itu pemberantasan korupsi atau upaya bersih-bersih itu dimulai dari hulu sampai hilir. Nah, hulu ini yang selama ini seringkali menjadi saya sering sebutnya sebagai korupsi tingkat tinggi atau advanced corruptions. Kenapa? Karena seringkali dia korupsi tidak di dalam anggaran, dalam hal ini tidak di dalam APBN, tapi di luar APBN. Nah, ini banyak sekali terjadi. Nah, oleh sebab itulah Presiden misalnya membentuk Satgas terkait dengan kelapa sawit, terkait dengan kelapa sawit ilegal, kemudian tambang ilegal dan sebagainya. Ini dalam rangka memastikan korupsi di sektor hulu, dalam hal ini dari sisi pendapatan, itu segera bisa dibersihkan sehingga bisa membantu akselerasi akumulasi pendapatan negara. Nah, kemudian tentu dari sisi lain korupsi di sisi hilir, dalam hal ini tentu korupsi di APBN dan sebagainya. Nah, semua langkah ini dilakukan Presiden. Makanya belakangan ini misalnya ada Dirjen Perbendaharaan Negara yang ditangkap, kemudian banyak lagi ada kasus-kasus korupsi besar yang selama ini tidak bisa ditangani, kemudian diminta Presiden untuk diakselerasi, kemudian misalnya vonis hukum yang tidak bersesuaian kemudian menjadi atensi Presiden agar hakim kemudian jaksa bisa bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, tapi kalau kita berbicara spesifik mengenai kasus korupsi di PT Pertamina, Bang Daniel, ini sebenarnya kemarin sudah dikatakan Pak Prabowo, lagi diurus itu semua, kemudian kita bersihkan. Sebenarnya yang saat ini difokuskan oleh Pak Prabowo dalam kasus ini, apa saja, Bang Daniel? Ya, itu tadi. Ini kan tadi saya sebutkan korupsi yang advance ya di sektor hulu. Nah, terkait dengan Pertamina Patraniaga ini juga terkait dengan korupsi di hulu, dia di luar APBN dan ini sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itulah berulang kali Presiden menyampaikan jangan main-main dengan praktek korupsi apalagi di sektor hulu maupun hilir. Nah, ini yang sedang dipastikan Presiden. Nah, di korupsi ini yang dipastikan sangat merugikan negara dan merugikan rakyat, dan itu dipastikan Presiden meminta agar penegak hukum jangan ragu-ragu untuk menggali sampai mana siapa saja dan apa saja yang bisa berdampak terhadap keuangan negara, dalam ini potensi ekonomi negara dan pelayanan publik yang dirugikan. Jadi yang jelas perintah Presiden kepada penegak hukum ya selesaikan dan urus semuanya yang terkait dengan kerugian negara dan kerugian rakyat tersebut.